Ya. Ini masih punya bapak ini. Itu juga masih. Nah, nanti kita ke sana, Kita Pak. mau ke sana. Itu masih. Coba Itu yang kan sejauh juga. mata memandang. Nah, itu. Masih. Itu. Itu jaraknya tuh. Yang lurus itu. Banget ini kalau kasih film mah. Bukan main. New Zealand kalah. Walaupun dia nggak pernah ke New Zealand. Tanam kurang lebih 60 ke 70 hektar dengan kontur tanah yang lumayan terjal loh ya sebagian. Ternyata beliau tidak menggunakan alat berat untuk land clearing karena kebetulan beliau dapat lahan yang sudah teras ring. Tapi kalau saya lihat sekilas ini manual loh, ini bukan pakai alat berat. Iya. Jadi nggak harus keluar biaya yang gede-gede banget ya Om ya. Ya, kita manfaatkan aja. Asal ada air, itu aja. Yang penting ada air. Ada ya. air. Lupakan berkebun kalau nggak ada air. Setuju, setuju. Kalau masalah yang lain penataan bisa bertahapan manual lah ya. Iya. Nah, jadi apokat Australia ini pembibit di mana? Di Jember apa di mana? Di Blitar. Kirim saya ini. Terus setelah saya tahu khas, Oh ini ternyata. saya bilang ini bukan khas nih. Lupa Pak bilang kan apokat Australia. Iya, Ya, tadi kita terusin hasilnya bagus. Nah ini banyak orang nggak mau tanam wort karena berair katanya. Di sini enak sekali. Oh, Nanti kalau Oktober panen Ya, tadi bisa lagi. kita coba ini. Kita kesini lagi. Ya. Ya Allah. oh ini udah sempet panen ya Om ya? Udah. Udah. Dan rasanya enak. Warnanya kuning? Warnanya dia tidak kuning sekali seperti khas, tapi dia kayak lemon, kuning ke lemon. Ini di dalam. oke. Ini buah pertama dewasa, maksudnya pohon dewasa yang berbuah. Oke. Nah, jadi kita lihat hasilnya. Dewasa umur berapa Om? 5 tahun nih. Oh udah 5 tahun. 5 tahun alpukat dewasa. Ini bukan khas, saya TW dengan khas. Nah sebelahnya yang jadi tetap wort, sekarang mati. Nah ini buahnya, khasnya. Oh. Khasnya udah berbuah ya? Tuh khasnya. Ini udah pernah berbuah berapa kali Om? Baru sekali. Baru sekali ini Nah, ya? Ini. Nah ini buah wortsnya seperti ini. Oh emang beda ya? Kalau pohon dewasa berbuah, dia sehat sekali buahnya. Seger kelihatan Om ya? Ah, Dari wajahnya kelihatan cerah. ya. Jadi dia nggak ada bintik-bintik hitam atau Ya. Pak Eko, saya mau nanya dikit nih Pak Eko. Ya. Eko saya. Iya Pak Eko. Lebih. Ini medannya ekstrim nih Pak. Ya. Ya, tanaman segini banyak. Ya. Pengairan oke lah, sudah ada sistemnya. Pemupukan kan masih harus digondol-gondol Pak. Nah, Apa kode nutrisi? problem nggak nih dengan kontur yang begini ekstrim Pak? Ya memang harus dihadapi Pak. Harus dihadapi ya? Iya. Jadi Oke. kita di sini menggunakan, jadi ada tadi barusan ditanya urusan SDM manusia gimana gitu. Jadi ada tim operasional kebun. Jadi kebun-kebun ini kita bagi blok-blok tertentu, area tertentu, Ya. menggunakan batas-batas alam, jalan dan seterusnya. Jadi ada misalnya contoh nanti kalau kami punya contoh blok yang sebenarnya udah disiapkan kalau memang ini.
satu area tertentu, satu blok istilahnya, ada satu petugas yang bertanggung jawab penuh. Ada supervisornya ya Pak? Ada, jadi ada petugas blok, ada leader atau supervisor di atasnya, koordinatornya gitu, yang membawahi beberapa blok. Baik. Nah itu melakukan tugas sehari-hari, pemupukan yang terjadwal, kayak pupuk kandang yang 6 bulan sekali, Pak Densu tadi sudah cerita. Kemudian ada juga penyemprotan hama yang rutin, yang terutama jamur gitu ya. Kemudian ini penyiangan area piringan di bawah. Dangir istilahnya. Ya, dangir betul. Meletakkan mulsa untuk mengurangi evaporasi air, penguapan air, dan seterusnya, termasuk juga memastikan, mengontrol kalau ada kasus hama misalnya Pak. Nah itu lapor ke supervisor lapor ke engineer, nanti dia evaluasi, diassess, dan bisa jadi ditangani seperti apa. Nah balik lagi ke pupuk, mau tidak mau, karena memang kalau area kayak gini ya satu-satu, jadi pupuk kandang misalnya di drop di area terdekat, ya petugasnya memang satu-satu pakai pikulan turun. Karena Biasanya tidak ada mau. tim supporting juga Pak. ada tim Ya, support ya. betul. Kita ngelihat nih Pak nih, dari lembah Tet sampai ujung bukit yang Tit gitu ya. Ini kan waduh butuh stamina yang oke nih. Nah, saya pengen tanya nih Pak, per hektarnya butuh berapa SDM nih Pak kalau dengan konsep seperti ini? Kalau tanamannya masih kecil, itu sekarang kira-kira satu orang yang dedicated ya, pekerja blok itu satu, itu bisa cover sekitar 2 hektar. Tapi kalau makin lama makin dewasa itu maksimum, kalau dari literatur yang kami baca itu 1 hektar udah maksimal. 1 hektar udah 300 maksimal. pohon itu sudah maksimal. 300-400 pohon. Kalau dengan medan seperti ini yang terjadi di sini kurang lebih segitulah Bang. ya. Itu jadi konco-konco perlu menjadi catatan juga sebelum memulai. Jadi harus benar-benar dipertimbangkan. Ya. Bang. Alhamdulillah sehat Pak. Masya Allah, ente. Woi. Mantap, mantap. Jadi satu blok itu dipegang satu orang, ada tim support. Oh, oke. Supportnya yang tadi untuk mobilisasi pupuk, Ya. untuk misalnya tadi ada yang sifatnya manual, ada juga yang tim supportnya itu kamisasi. Kita makanya pada saat kita buka area itu ada jalan ini, Oh, jalan iya. seksi Iya, iya, iya. untuk memudahkan mobilisasi. Ini kayaknya bekas pohon alpukat gede nih Om. Iya. Ditebang tumbuh lagi ya. Buat Oh, jadi gede. Itu pada usia berapa nanti, misalnya kita bicara usia 10 atau 15 tahun ke depan, ya. itu perlakuannya gimana? Jadi yang kita pruning yang bagian sini. Kalau ketemu yang ini yang kita pruning. Jadi Sisi matahari yang- di sana nih. Ya, sisi yang lain nggak perlu Ya. di-pruning. Yang di sini biar aja kayak baris. Oh, dari mana arah sinar matahari Iya, tersebut, iya. itulah arah pruningannya. Iya. Dan juga sebagai jalan inspeksi kan. Kenapa kita pakai ultra high density planting? Ya. Kalau konvensional jaraknya itu dari ujung baru ketemu apukat di sini. Ya. Terus ada lagi di itu. Betul. Nah, pipa ini harganya sama kan? Oh iya. Dari ujung ke sana sama nggak? Setuju. Belinya. Sama dong. Terus Sama. orang yang mupuk, Iya, nih, iya. jalannya sama nggak ke sana? Sama. Waktunya sama nggak? Sama. Kalau dia kasih pupuknya sambil ini, kan Iya, dia iya. banyak ini. Betul. Nah. betul. Pruning hanya menurunkan produksi 10%. Oke. 10%. Tapi jumlah tanamannya bisa, kalau 1 hektar biasanya cuma berapa? 200 sekian, bisa jadi 400 atau 450 Jauh sekali, atau Om, ya. bisa 600. Ya. Nilai efisiensinya Ya, tetap ya. Kan kalau pruning hanya menurunkan produksi per pohon 10%. 10% saja. Ya.
Tapi ya tambah kerja lah. Ya. Tambah kerja sama tambah volume pupuknya oke lah. Ya gitu. itu kan variable. Ya. Variable cost. Betul. Yang penting fixed cost-nya kan lebih murah. Lebih murah, betul. Dan secara produksi juga kan tetap Lebih jatuhnya naik, lebih lebih naik. tinggi dong. Kan beda 200 pohon. Betul. Iya kan? Pemandangan indah. Lihatlah. Oh, ada batu lagi. Ada gunung, perkebunan, alpukat, vilanya. Banget. Gila. Berasa di New Zealand. New Zealand cantik kan? Nggak tahu, saya belum pernah ke New Zealand sih. Ini cantik banget. Saya nggak tahu ini beli dongkelan. Ini madu muar ini. Salaman. Di Salaman di Jogja ya. Magelang. Nah. Kalau Iya. bawahnya ini musangking yang ini. Oh ini Mas Muar. Ini malah masuk cuman. Hah? Sebentar. Daunnya kecil-kecil sekali. Oh iya musangking. Iya enggak kan? Musangking ya. Musangking. Cuman kok daunnya bikin pangling. Oh dongkelan ya Om ya? Iya. Oh iya. Agak turun ya. Bukan, daunnya kecil-kecil. Iya. Kan dulu pengen cepet buah, beli Iya, dongkelan. Ternyata sama aja. Hah? Ya, karena dia akan pulih seperti itu dulu Om. Iya. Seperti yang itu, daunnya lebar-lebar dulu. Baru dia udah kembali. Ya, yang masih kecil udah berbunga 5. Di sini berapa, Dang? Baru satu. Mendingan yang ini. Mendingan tanam dari yang kecil. Udah bibitnya Ongkos lebih murah. Iya. Bibitnya murah. Inspeksi ini yang untuk Kadang kita memudahkan pengen lewat nih. Ini ya. pokoknya ya lebat sekali ya. Wih, yang banyak buahnya apa itu Om? Miki. Miki tuh. Lebat sekali buahnya. Hah? Rusak nih. Sunburn. Lihat mana, Dang? Lihat mana? Hah? Oh, nggak ada jalan sini. Agak kena panas kali Om ya berapa Iya. kuning ya. Ayo balapan 1.000. Ayo. Balapan kah? Balapan? Ayo Enggak, jadi. No name. Bagus, Pak. Oily, Oily. manis. Mantap. Tuh. Oily, manis, kuning. Nah, Pasti ada di sini. Yang burem, jelek, hitam, mirip Nggak ada korek. rasa. Korek. Lu nggak akan tahu ya. Ini dari mana nih? Belum tergolong sehat nih kan. Kalau lihat ininya. Daunnya Pak. Iya, Belum optimal. putih. Ada. Sini Pak. Sebagian udah agak nampak tua itu ya. Belum. Atau penuaan dini? Tua ini. Penuaan Belum. dini atau memang udah tua? Kurang masih penting lah. Nggak tahu, nggak apa. Biasanya kalau sudah ada perubahan warna di tangkai buah itu, biasanya Belum. kalau mau matang ini biasanya warnanya hitam. Berubah. Oh, ini Iya, yang ini. coklat hitam. Yang ini. Tipe Marun gitu ya? Ya, Oke. karakteristik pohonnya memang batangnya agak kropos, jadi memang kekuatan batangnya lemah ini untuk pohon jenis ini. Oh. Jadi makanya itu batangnya Oci. terlihat Kayak oci lah. seperti kayak kropos gitu, kayak Kayak sakit ya? iya kayak sakit karena memang karakteristik dari batangnya. Apakah ini jenis yang sama?
batangnya ke keropos-keroposan. Iya, karakteristik batangnya memang dari genetiknya mungkin memang seperti itu. Ini boros umur. Kelihatan Cuma tua. memang buahnya hasilnya memang bagus dan hasil apa? Oily dan pulen. Ini juga sama ini kayaknya. Miki. Enggak, kalau mau bagi ini Ini Bahagiawati berbunga sekarang. Bahagiawati. Misalnya Februari, Maret ininya. Harvestnya. Habis Bahagiawati. Bahagiawati hampir semua berbunga sekarang. Tanam berapa, Pak? Oh banyak, hampir 300. 300 pohon. Berarti Bapak sudah makan dong Sudah. buahnya? Pasti sudah makan buahnya. Dia sampai berani Oh 300 ini, buah. ya Padang. Itu apa, Pak? Itu nonim dari Jawa. Rasanya bulan manis kuning. Ya, Bentuk buahnya ini paling gator ya. iya. Ini Markus. Tapi beda mas. Itu dalamnya kuning sekali. Tapi bodi luarnya mirip gitu. Mirip. Dia ada guratan kuning. Iya, kayak berotot dikit gitu. Iya. Itu kalau tinggi dan nanti habis panen dipotong dan Alligator. biar apa? Biar dia punya kanopi nyamping. Ini asik ini. Ini yang tadi Om cerita kah? Yang dapat dari Jawa Tengah? Ya, ini di parkiran lagi makan banyak jual apokat. Kita beli. Terus sebagian 600 pohon saya TW. Ternyata buahnya bagus. Ini mirip alligator. Ini bodinya bodi alligator. Ada Bodi otot-ototnya gitu. Tapi pohonnya enggak. Ya, pohonnya beda. Karakter fisik buahnya sama, tapi dompolannya juga beda. Ya itu keunggulannya ya Om ya, kalau yang dia udah adaptif. Ini senggol jatuh nih sebenarnya. Lokal. Kriterianya apa sih? Manis, kuning, apa gitu tadi? Oily. Pasti ada di kebun beliau. Masuk mirip sekali dengan alligator, tapi dia lebih kuning. Alligator ini Bahagiawati termasuk yang sangat cukup banyak, 300-an lebih beliau tanam. Batang air namanya. Om. Bukan, ini sabang. Ini sabang. Tapi dia nggak bisa besar. Cuman kalau dibandingin sama ini yang mana? Ini pasti lebih kokoh. Iya. Ini loyo. Iya. Ini produktivitasnya nggak bakalan bagus atau nanti dia akan mati. Hmm. Mending daripada dia makan, Ya, boros-borosin dibuang. nutrisi buang. Iya. Ini buang, yang ini oke, ini oke, ini oke, ini buang, ini oke. Ini buang, ini oke. Ini buang. Ini juga buang. Nah, ini oke, ini oke. Iya. Itu yang kecil-kecil kayak gini ya. Nah gini kecil. Ini. Kecil pun walaupun dia masih progres bisa bagus dipertahankan. Kalau yang ini dibuang nih. Iya. Cakep ini misalnya ini. Persiapan Februari Maret. Ini nggak ada istirahatnya dulu. Tancap. Kita jalan cuma sampai Batu Koak, nanti naik mobil. Mata saya udah terpukul. Mobil udah siap. Mobil udah standby. Woi, terima kasih. Ini belum ada setengah sebenarnya Pak ya? Hah? Belum. Gila cuy, belum ada setengah ini kita aduh nyang-nyangan kalau ke atas sudah. Aduh ampun. Terus
Durian. Beliau juga menanam durian. Musangking. Pantesan pada di awet nom ya. Jalan terus dapat. Minggu sekali mas. Pada ini, Ya. kadang orang berasumsi itu tanam itu yang usah paling 20 hektar cukup. Iya. Karena manajemennya cukup susah. Iya. Bapak gimana tuh manage? Rame-ramenya biasa aja. 150 hektar. Gimana manage biar lebih? Iya. Gimana? Kayak ikan mujair. Jadi kalau sekarang harus dikombinasi. Yes. Kita bisnis buah 5 tahun ke depan. Sekarang beresin propertinya. Properti naikin dulu. Nanti kan buahnya berbuah, Oke. banyak yang kita dapat nanti. Ya. Arahnya saya mudeng sih. Ya, jadi kalau dari arterinya menuju ke terminalnya itu Jadi sekarang Ngalir 5 sudah. tahun enjoy. ya. Enjoy. Hah? Enjoy the moment, gue. Iya. Pani perih sebenarnya. Bahasanya emang Tegal, wani perih. Durian. Ini apa musangking, Pak? Iya. Kenapa masih lirik-lirik durian, Pak? Kan dulu waktu nanam nanas belum nanam alpukat. Oh. Kita cari aja dulu apa yang bisa buat kalau jalan ke kebun enak, ada durian, ada mangga. Dulu banyak nih, jambu. Tapi sekarang tinggal durian, rambutan, alpukat. Ya. Ini. Ya. Itu loh sebelah kananmu ini harta karun loh ini. Sebelah Ini kananmu embung. ini loh. Ah, ini loh, Lik. Ini harta karun ini. Ya tepat ini. Iya. Harta karun ini. Nyerapi kayak embung kita ya. Berantakan. Kaget. Kira ada ular. Kita kemana nih, Pak? Terus kebun lagi. Ini ada emasnya. Kita kebun terus lihat embung yang di ujung. Sawit, Oh, embung. Dia naik mobil. Kita alhamdulillah. Saya naik mobil, Sigit jalan. Siap. Saya bisa nggak nyampe. Tinggi banget. Lihat pemandangannya santai. Jauh. Saya jalan mundur nih. Jalan maju jengos-ngasan, jalan mundur nih. Ini masih punya Bapak ini. Itu juga masih. Nah, nanti kita ke sana, Kita Pak. mau ke sana. Itu masih. Coba Itu yang kan sejauh juga. mata memandang, nah itu. Masih. Itu. Itu jalannya tuh. Yang lurus itu. Banget ini kalau kasih film mah. Bukan main. New Zealand kalah. Walaupun dia nggak pernah ke New Zealand. Ini Mas Kerek. Bagus. Camping bagus ini. Kang, foto sini, Kang. Sini, Kang. Baterai udah diambil. Dulu waktu beli tanah sekarang pemandangannya, Pak. Firman satu lagi baterai. Enggak juga. Oh, Ketutup bambu ya gimana lihatnya? Tunggu Oh, dulu nggak pernah lihat. Nggak. Pas dibuka baru ketahuan Iya. cantiknya. Di kita ke blok mana lagi, Pak? Tuh ke embung. Embung. Jadi ada berapa embung untuk mengairi? Ada 7. 7 embung. 7 embung. Tadi itu taruhnya tadi. Satu embung volume berapa, Om? 50, 30, 7 meter ke dalam atau 6. Panjang 70, lebar 50 kali 30 ke dalamnya 7 meter atau 6 meter. Kali 7. Yang ngitung volume airnya bisa dihitung. Mau kampung ya? Ngitung volume biayanya itu yang. Di Magelang itu semua. Oh ini? yang bagus tadi, Pak. Yang Newe itu siapa? Mas Sentot almarhum. Oh, almarhum Mas Sentot. Jadi tadinya batang bawahnya Alpukat mentega. alpukat mentega diganti Semua. semua. Nah, kita OTW ke embung. Cantik banget pokoknya. Swiss Van Subang. Sini. Kalau mencari lokasi baik, semoga beliau buka untuk wisata. Biar saya bisa bawa istri saya ke sini. Pas saluran. Oh, Jadi pas alur. Di lereng. ini mau buset dah, mantep banget bro. Ini surga alpukat di Subang. Gas. Oh Neta. Ulat. Banyak ini bunga yang udah keluar belum?
Ada. Rata-rata mulai berbunga ya Pak ya? Iya. Jadi puncak produksi kapan gitu? 2 tahun lagi? Saya pikir nunggu batangnya cukup kuat ya. Mungkin mereka secara uploadnya secara alamiah akan berbuah sendiri. Ya kan lihat Miki, kita tunggu 4 tahun belum berbuah, tunggu aja tahun depan 5 tahun berbuah gitu. Jadi Santai saja. harus sabar. Sabar. Betul. Itu seninya berkebun. Kuncinya sabar. Sabar. Ada Napas durian kudu 10 panjang. tahun belum berbuah, banyak. Ya, Ya, tunggu nggak buah-buah. Siram terus ya. Sabar. Jangan dipaklo. Segala sesuatu kalau yang dipaksa pasti efeknya nggak bagus. Paklo buras. So. aliran paklo. Banyak itu begituin. Nanti kering dia. Ini subur banget, Pak. Di merdeka yang kayak gini nih. Dulu ini belum berbuah, tapi khasnya udah berbuah. Oh. Nah, jadi kan mendingan di PTW kan? Iya. Has rata-rata berapa tahun, Pak? 2 tahun? 3 tahun. 3 tahun ya? Sudah mulai. Oh, jadi yang kakaknya itu yang malah belum mau buah sampai sekarang. Yang setelah ditempelin adiknya malah buah itu ya. Tanahnya bagus sekali ya, Pak. Hah? Tanahnya itu loh. Bagus. Di sini paling bagus. pH-nya bagus. Kalau ngelihat tanahnya pure begini, pH-nya pasti bagus. Ya nggak sampai 6 lah. Sekitar. Surga. Oke. Sama kita sampai di Swiss Van Subang. Beneran, pemandangannya full, walau cuma air. Ada embung. Nanti ke kemana? Wah, dolar itu. Wah, ini Swiss Van Subang. Sampai titik Swiss Van Subang, pemandangannya cantik banget, keren banget. Kanan kiri gunung, bener-bener. Ini titik di Pulau Jawa Barat. Di Jawa Barat itu memang ada pegunungan dari puncak 2 itu di daerah Jonggol sampai sini. Bagus banget. Pemandangannya bol. Ini udah alpukat lagi. Embungnya. Wah, warna daunnya saya agak apa ini Om? Khas juga kah? Ini bacon. Oh iya, kayak yang tadi ya warnanya. Kenapa dinamakan bacon? Apa mirip babi? Jim Bacon yang punya. Oh, Jim Bacon. Warnanya agak kebiru-biruan hijaunya. Iya, cantik tuh kalau dari jauhan. Saya setuju apa kata beliau. Kalau mau berkebun, kalau nggak ada sumber air, lupakan aja. Inilah harta karunnya beliau untuk perawatan Ini dari sumber dong. kebun beliau. Oh, ini dari sumbernya langsung ya Om? Iya. Tanpa listrik. Panas. Oh, agak panas. Oh iya, anget. Kan di pipa dijemur. Oh iya. Ini jadi airnya dialirkan dari sumber air yang ada di atas sana, dimasukin ke embung gitu Om ya? Iya. Wah, ditabung di sini untuk fasilitas penyiraman tanaman. Nggak usah pakai tenaga listrik, udah sampai. 1 kilo. 1 kilo. Itu perjuangannya. Nggak pelihara ikan, Pak? Jangan, nanti dipancing orang jatuh masalah. Masalah. Kita bukan sayang ikannya. Kalau ini sih 500 juta sih nggak cukup ini. ini nggak cukup ini. Kalau untuk pembuatan begini dengan ya apa nih namanya? Geomembran ini, karena kita kemarin kecil-kecilnya sempat bikin ya ini mendekati angka 800 ke 1. Kalau gua orangnya mata duitan bos, jadi begitu ngeliat ini nggak bodo amat ukurannya, harganya kalau gua bos.
Habis Om ya satu Pak ya? Enggak nyampe. Hampir tapi. Enggak lah. Masa sih? Nanti saya yang buat. Kita nanti konsultasi ke beliau bagaimana bikin yang murah. Nah, sumbernya dari sana itu airnya. Oh, air di sana. Ada sumber mata air. Ya, ada mata air di bawah ini. 1 kilometer. Keuntungannya Perjuangan mendatangkan dari sumber air sampai ke keuntungannya di penampungan air. perbukitan tuh ada banyak mata air. Nah, ini yang izin kita tuh pas itu Mas. Pas ada pertemuan gini. Pertemuan itu. Ya, sampai yang ke sini kita. Sampai sana. Ya. Sampai ke kantor nanti. Villa itu di tengah. Sampai ke sana. Jadi kita ke sana. Kalau kantor posisinya di Di Desa yang utara. oh beda lagi loh. Ini Bojong Loyang paling. Cirangkong. Kantornya di Cirangkong. Sana ada embung lagi. Nah, stomata begitu buka di bawah daun, dorongannya kan besar karena di luarnya kering kan. Betul betul. Udara misalnya Betul. kelembapannya kering, jadi pressure-nya lebih cepat kesedot airnya. Iya, iya, iya. Jadi bawa makanan juga lebih ini, Lebih bagus. lebih bagus. Betul betul. Tapi kalau lembab, dia dorongnya di luarnya lebih berat. Lebih berat, Karena betul. banyak air di Iya, luar iya, di iya. udara. Dan karena di sekelilingnya lembab, sirkulasinya kurang cepat. Iya. Yang ada ya cepet jamur Om. Iya, jamur. Gitu. Sama sih si durian juga gitu Om. Kalau lagi musim kemarau selama airnya tercukupi, Cantik. dia cantik sekali untuk progresnya. Ini usia berapa Om? Ini, Dang, berapa tanaman setahun lebih ya? Ini ya Pak, 15 bulan. 15 bulan. Yang terakhir bulan ini ya? Mulian. Ini masih kita ini yang